parit pang ageng-ageng. Nah, aya di dieu. Batu Mahpar ya. Batu Mahpar. Oh, yang tadi kita syuting di sana Iya, itu. di Iya, dia. sebelah ya. Gitu. Upami parit di Sukabumi namanya jahe, janda heran. Udah seueur hiburan. Bisa liburan. Jangan lupa bahagia ya, Pak. Iya, alhamdulillah dia masih kena hidup. Asli, Pak. Gimana? Asli. Ah, kamu tuh kedahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ka Pak Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Anton Carlian atau biasa dipanggil Abah Anton ya. Di sini atas kami dari tim Manguci Production telah diterima dan kita tim Manguci Production telah membuat sebuah lagu pesanan beliau. Ini namanya Curug Asih Batu Mahpar. Kita bikin lagu Sunda. Ini liriknya, lirik lagu ini saya ambil dari sebagian dari yang Mbak Anton sampaikan ke saya. Kita jadikan susun jadi lirik lagu dan kita kasih notasi lagu Sunda. Nah, namun demikian kita kan ingin tahu nih sejarahnya Batu Mahpar seperti apa, nanti kita dengarkan langsung aja dari Mbak Anton. Mbak, punten sejarahnya Batu Mahpar, Curug Asih Batu Mahpar itu gimana? Curug Asih, ayeuna Curug Asih heula. Curug Asih dulu. Curug Asih ieu teh aya hubunganana sareng legenda Jakatarum versi Sunda. Nah, justru di dieu inti nate panginten bangsa bidadari wae sareng manusia tiasa ngahiji. Nya alhamdulillah Dina Curug Asih teh. dina Curug Asih teh janten ngabangun hiji kulawargi nu sakinah mawaddah warahmah. Iya. Kulantaran kitu janten aya hiji mitos. Namun ari bak di dieu sok ngajodoh. Oh gitu ya. Untung kita nggak ada yang bawa cewek tadi. Sok ngajodoh. Itu ya. Ya sanes bohong, ieu mah leres. Bahkan di dieu we tiap tahun teh terutami karyawati karyawan teh keluar teh minimal 5 naon garadu jodoh. Oh. Gitu. Jadi mah yang jodoh mah ka dieu we insyaallah. Nah eta janten di dieu upami ibak di dieu insyaallah jodoh nate bakal Deet. deet. Jodoh nate bakal janten langkung raket. Tapi dongkapnya harus laki sama perempuan datangnya enggak? Ya harus Oh, harus laki sama Berdua-duanya berdua. bahkan seueur oge punten kamari waktos Sunda sadunya seueur anu para peserta jantan suami istri. Acara Sunda Dunia itu acaranya di sini. Di dieu gitu kan. Padahal paguyuban wungkul begitu ya teh. Iya di mana tepangna? Waktu si Batu Mahpar. Oh gitu ya. Makanya disebut Curug Asih. Oh iya. Bahkan aya salah sawios di dieu karyawati dipercaya aja. Pada akhirnya nangis. Abah bener ngucek abah teh. Nun teu mungkin abdi di dieu mah tiasa geuning katresna teh ngajadi. Jadi Gitu. jadi sesuai lirik lagu ya tadi ya. Walau alam. Halo. Oge aya deui curug heula nya. Oh, curug. Batu Mahpar. Jadi selain Curug Asih ada curug lain. Mohon di dia Curug Asih teh. Oge Curug Asih ieu teh kanggo saurna kanggo awet muda. Aku margi langsung tina batu. Makanya upami langsung tina batu kan aya di surat Al-Baqarah ge. Tos biasa di leueut dan tos di parios oge ku Sukopino memang layak untuk diminum. Makanya abdi mau upami barudak mah di dia upami aqua kan ieu nyaranakeun ti hanapi pas tina batu pisan. Nah, Jadi keluarnya dari mata air itu dari batu. dari batu. Yang ada ikan itu? Iya, Yang ada dari ikan. sanes anu dina batu pisan di dieu dina tangga. Tangga. Tapi Anu nyondol, Pak. Anu nyondol. kan aya nu mucur. Aya oge nu ti ditu dipalih ditu pisan. Eta teh kanggo nya awet anom, ari urang mah pangin awet kolot. Selain
curug asih, curug apa lagi sini? Nah, oge punten di samping eta kan seueur curug teh sababaraha hiji. Kanggo kadijayaan. Da upami bade pertandingan poli ari bakeula di dieu. Upami bade pertandingan tinju ari bakeula di dieu. Iya. Tong bujeng-bujeng jami. Domba, hayam bade di ari bakan heula di dieu. Itu tuh bener kan? Berarti bukan hanya cerita, betul. Apik nyobian nih kadinya. Penasaran. Jago apa? Jodoh deui. Ini mungkin dan itu kebetulan yang diibakan di dia teh sok jarang juara wae. Polina jadi juara, dombanya jadi juara, hayamna jadi juara. Walau alam gitu kan. Dipercaya ya. Jadi tambi dipercanten gitu kan. Misalkan bade semifinal, bade kana final geus we marani di dieu. Bahkan upami domba mah henteu di dieu ge, nu penting mah cai anu tina batu diibakan janten. Nah, ieu oge upami ilmiahna punten salah sabos. Ilmu kedokteran ayeuna teh kan mengakui ada ilmu energi. Bahwa sebetulnya tubuh ini sakit itu karena tidak seimbangnya energi Di dalam tubuh kita. dalam tubuh kita. Dan setiap benda pun juga punya energi. Bahkan Korea geuning, hoyong ieu ngangge batu, ngangge batu. Dio ada energi. Nah, ieu salah sawios energi terbaik di dunia. Batu nate. Batu nate. Karena ini ternyata dari geolog, batu ampar itu batu gletser yang usianya baru 6.500 tahun sebelum Masehi. Baru. Baru 6.000. Berarti gletser itu batu itu asalnya dari lahar berarti dari lahar, Lahar ya? gletser. Lahar gunung Merapi. Apa? Galunggung. Galunggung, Iya. Galunggung purba. Purba. Kumargi kapungkur walau alam saur Iya. sepuh. Galunggung purba teh langkung teh tinggi di batan Himalaya. Dulunya itu ya. Bahkan aya dina Purusangkara dulu ketika zaman banjir Nabi Nuh anu salamet di Nusantara teh ngan 2 gunung. Gunung Galunggung sareng Gunung Padang. Malih saurna ceuk ieu mah legenda dongeng. Nah, kumargi ngocor wae eta teh teu tiasa ieu nya Gunung Galunggung teh dipotong kangge nutupan di Himalaya, janten Gunung Himalaya. Langsung tinggi akhirnya. Ya, upami Himalaya mah 8.000 kapungkur teh 8.000 meter, Galunggung mah 12.000 gitu kan. Itu. Makanya Galunggung, Galuh, Nuh, Agung. Oh, singkatan tuh ya. Oh, Galuh, Nuh, Agung. Nuh teh Nabi Nuh. Nabi Nuh. Gitu. Aya oge Galuh Nur Agung gitu kan. Agung. Aya oge Galuh Nu Agung. Mangawe eta mah masing-masing. Mohon. Kinten-kinten eta perkawis curug. Curug. Janten di dieu mah da seueur curug teh kan aya Mohon. curug hiji kaluar tina batu. Anu dina batu ieu kaluar tina batu. Anu dina aya ikan juga keluar tina batu. Di itu oke keluar tina batu. Di pojok itu juga keluar tina batu. Janten justru karena keluar dari batu ini berarti persapannya itu tidak melalui apapun juga sehingga masih dan ini dari sini tuh terus kan itu sampai 1 kilo janten sungai Cimerah. Janten ieu teh birit leuwih gitu kan. Birit leuwih tutugan hulu. Jadi tutugan Galunggung teh ieu si buntung naon teh jurus tutugan teh ayana di dieu di Batu Mampar. Tah eta perkawis curug. Upami batuna nyalira tadi tos di carioskeun. Yen batu ieu teh batu gletser anu usiana 6.500 tahun sebelum Masehi dan ini batu ieu teh gaduh energi anu luar biasa. Makanya kalau upami di dieu mung misalkan ngadaweung, ngalamun energi teh nyerap ka urang. Komo deui upami panginten samedi, yoga, zikir. Insya Allah makanya dihandap aya guha. Eta teh guha teh dikapungkur kanggo zikir. Guha yang tadi dipakai pidu besi itu? Kanggo zikir eta aya guha zaman kapungkurna aya mun kumaha bade rugrug janten di pintu ya. direnovasi gitu kan eta. Nah
jantan ieu gitu kan gua mursid. Nah, di samping itu aya kelebihan lagi ieu naon teh batu mahpar oge disebat sebagai parit galung. Parit teh naon? Parit nu pangageng-agengna anu aya di Tatar Sunda. Kumargi budaya Sunda mah tidak terlepas dari budaya parit. Punten, upami panginten di luar Tatar Sunda, raja upami hoyong ngadamel prasasti, upami tos ngadamel candi, ngadamel prasasti. Saya membuat candi atau mungkin saya membuat keraton, saya membuat apa. Tapi di Sunda mah henteu. Kebanggaan teh sanes candi. Justru anu tiasa ngadamel parit. Salah sawiosnya. Salah sawios. Prabu Wastu Kencana anu di Kawali membuat prasasti. Di sini Prabu Wastu Kencana yang sudah membuat parit keliling kota Kawali. Itu yang pertama. Kedua, Prabu Sri Baduga Maharaja sami nu di Bogor. Anu Tugu Batu. Oke, sami nyebatkeun bahwa di sini Jaya Dewata alias Sri Baduga Maharaja, Raja Resi Ratu Haji yang sudah membuat parit. Katilu Raja Purnawarman, sami oge. Raja Purnawarman yang sudah membuat galian tanah yang menjadi sungai Kaligomati dengan Chandra Baga sepanjang 12 km. Sampai ngadamel prasasti Tugu eta. Nah, terakhir ieu anu disebat prasasti Gegerahan Juang. Batari Hyang anu nyusup di Galunggung, ari nyusup teh naon yang sudah membuat parit di Galunggung. Nah, dan dari seluruh parit terbesar itu adalah ini Batu mahpar. jantan asana teh ieu teh tos kakubur mung digali. Gitu digali dijantenkeun parit mangga gitu. Makanya karena ini yang paling besar sehingga Raja Galunggung itu diagungkeun ku raja-raja nu aya di Sunda. Makanya nu janten acuan kanggo aturan-aturan kasundaan nyandak ti dieu. Kumaha naon? Nu tos tiasa ngadamel parit anu luar biasa. Makanya di dalam amanat Galunggung aya di ditu ikuti patikrama nu nyieun ieu parit Galunggung. Janten ieu teh fenomenal. Pembuatan parit sepertinya parit kok jadi fenomena. Punten. Ayeuna zaman ayeuna. Kapungkur zaman ayeuna we. Parit teh kanggo naon fungsina? Hiji kanggo kesejahteraan masyarakat. Tiasa kanggo pertanian, tiasa kanggo irigasi, tiasa kanggo ulah banjir, tiasa oge kanggo sumber mata air. Sumber mata air. Itu untuk kesejahteraan rakyat. Sapertos di dieu ngadamel parit janten sungai. Kemakmuran lah. Ngertakeun jalma rea. Kedua, parit itu juga berfungsi sebagai parit pertahanan. Parit pertahanan. Punten, sebagai salah sawios satu contoh. Dulu waktos gerilya zaman ya kita Siliwangi, nah, ngadamel parit, ngadamel gua sebagai tempat persembunyian. Bahkan jangan dianggap enteng parit itu. Amerika yang superpower saja kalah oleh Vietnam gara-gara apa? Bikin parit pertahanan. Bahkan ada di dalam salah satu deskripsi di Timur Tengah. Timur Tengah juga Islam menggunakan perang menggunakan parit yang disebut perang Honda. Konon kabarnya belajar dari prajurit dari Jawa Dwipa. Jawa Dwipa teh ti urang. Anu disebut Jawa Dwipa teh naon? Galunggung. Tarajuna Jawa Dwipa. Jantan berbicara parit itu sangat-sangat luar biasa. Nah, bahkan punten Belanda sumping ke Indonesia itu tahun 1596. Cornelis de Houtman. Tidak berhasil. Baru berhasil itu tahun 1618 Jefferson. 1618. Belanda saat itu masih datarannya masih kecil karena
rawa-rawa. Nah, baru setelah itu abad ke-17, berarti kan di dalam perjalanan ini setelah menaklukkan Sunda Kelapa, Jepegun, nah, Belanda membangun negerinya menjadi negeri yang tanahnya yang besar. Makanya Belanda disebut Nederland. Neder itu tidak ada, land itu kan tanah. Nah, itu tidak menutup kemungkinan, tidak menutup ini hanya sekedar belajar membuat parit untuk resapan air untuk mengeringkan rawa. Kumargi cobi tingali. Belanda itu asalnya sungainya itu 3, jantan 162 air nanti. Nah, jantan kan persapan-persapan. Nah, sapertos kanggo memadamkan kebakaran anu di Sumatera, caranya gimana? Kan membuat parit. Dibuatkan parit sehingga ada air di parit itu. Dari air itu bisa membatasi untuk api. Jadi berbicara parit jangan dianggap enteng. Untuk apa sih parit? Nah, ini justru salah sawios anu diketemukan bahwa parit ini adalah budaya Sunda. Dulu penguasa-penguasa dari mulai Pakuwon Teresa sampai kepada Karatuan, salah satu syarat lamun bade nikahkeun putrina meusing jawara, meusing hebat ya dipiwarang teh tiasa ngadamel parit. Ibarat mas kawin begitu bahnya. Mas kawin. Mas kawin, Syarat makanya gitu kan. di Jahiang aya nu disebut gua mahar. Oh. Gitu. Lantaran lamun tos ngadamel parit gampil, ngagorowongan tanah ge bisa, komo deui anu leutik. Bisa luar biasa. Tepat itu, tepat ya. Betul. Salah sawiosna di Jahiang aya. Disebatna ge gua mahar. Nah, gitu. Jadi mahar teh ku parit gitu. Ku parit, ngadamel parit. Bahkan punten salah seorang yang mendapatkan anugerah Kalpataru di Tasik kan Maero ngadamel naon? Parit. Ngadamel parit. Ini menunjukkan bahwa budaya parit adalah budaya Sunda dan budaya yang harus diagungkan. Parit pang ageng-ageng. Nah, aya di dieu. Batu Mahpar ya. Batu Mahpar. Oh, yang tadi kita syuting di sana Iya, itu, iya. ya sebelah ya. Gitu. Upami parit di Sukabumi namanya jahe, janda heran. Bang, harus kiai bang. Jalan datar ya bang. Beda lagi. Hari teh herang mah teh naon aja. Udah percuma. Geus gorowong teh herang. Dua kali repot bang. Dua kali repot. Gorowong-gorowong ge teh herang. Nah, itu berbicara parit. Parit, iya. Nah, inilah parit terbesar di Tatar Sunda. Jadi makanya abdi kapungkur ngadamel di dieu. Orang lain Tahun berapa nih mulai dikelola? 2008. 2008 ya. Orang lain biasa mengangkat tentang kawah, biasa mengangkat tentang gunung, Iya. biasa mengangkat tentang danau. Iya. Abdi mah bade ngangkat parit. Parit. Berapa kilometer ya kira-kira Nah, parit? ini sampai 20 km. Batu semua gitu. Batu semuanya. Iya. Bahkan kita pernah dulu tahun 2009, 2010 pernah ekspedisi. Kalau kita jalan kaki sampai ke Dinding Ari paling 8 jam. Oh, jam. jalan kaki itu bang. Jalan kaki. Oh Allah. Nah, upami Lewat parit. nyusul parit mah sakedap mung 3 sasi. Naon? Da kapan lumut ieu segala macam. Da paur atuh. Jadi nggak mulus seperti batu gitu Tidak enggak? mulus seperti dari luhur malah lumutan. Nah. Bade kumaha ieu? Licin dari Kalungkeun heula ieu. Kan kumaha kan? Gitu. Hese. Sagala ge anu masih parawan mah hese. Parawan deui kiai. Dia baru sama jana bang. Waktu awal mulanya Abah dulu tertarik mengelola ini tuh gimana sih mulai? Saya ada jatuh membaca hati? Amanat Galunggu. Sebuah naskah yang ditulis oleh Prabu Dharma Siksa tahun 1518. Nah, ketemunya Prabu Dharma Siksa sendiri salah satu raja besar di Pakuan. Bayangkan seorang raja besar di Pakuan, tapi dia menitipkan, titip jaga ya kabuyutan Galunggung.
ulah tapi kan dikuasai ku asing, lamun dikuasai ku asing leuwih dina tibatan kulit langsung nu aya di jarian, bangke nu aya di jarian. Bayangkeun, beliau orang Bogor, kenapa menitipkan Galunggung? Ada apa di Galunggung? Gitu. Kalau mau kolusi enggak saya Gunung Gede. Iya. Terus teh, tapi anu caket Gunung Salak. Iya. Aya Gunung Sagede Salak. Jadi Raja Pakuan kan di Bogor ya. Oh. Kenapa nitip yang jauh ke sini kan? Nah, dititipkan justru yang harus dijaga itu di sini. Nah, salah sawiosnya di sini ada parit. Wallahu alam ada apa? Tinggal kita memeliharanya, kita melestarikan. Iya. Gitu. Jadi, jantan ini parit ini adalah salah sebuah kebanggaan daripada para leluhur kita, terutama raja-raja kita. Dan ini parit terbesar yang ada di Tatar Sunda. Gitu. Jadi ya sepertinya apa ya? Gitu. Yang minimal bahkan salah satu para ahli yoga di Bandung, pimpin Dr. Hansen, salah satu dokter ahli energi. Beliau ingin membuka klinik di sini. Hanya untuk apa? Yang penting bisa yoga di batu ini, karena batu ini pun juga sudah mengeluarkan energi. Gitu. Ari abdi mah teu terang sanes ahli yoga. Ku ahli yoga mah begitu yoga tidak terang. Dan teu terang. Nah, energi yang diserap ini kan Untuk kesehatan intinya. untuk kesehatan intinya gitu kan. Untuk kesehatan, untuk lain. Ya buktosna we. Domba we, ayam we dimandian diri jadi kuat. Kurang alibak ya Mas. Mobil Harus dan kalau sudah coba aja dibawa kan aya di ini kan. Kalau araribak komo pami ayeuna mah tos terang para pendekar mah. Carana ka dieu bedogna, kerisna, tomakna diaribakan di mah eta mah kepercayaan masing-masing. Dari abdi mah teu terang, mung memang gitu sasakalana cariosna sareng anu tos terjadi sareng ieu. Eta perkawis parit. gitu. Kalau namanya batu mampar itu sendiri ada artinya atau kepanjangan apa? Ya Singkat. batu ampar. Batu ampar ya, batu ngampar gitu ya. Batu ngampar. Iya. Saurna can sampurna kata Tarsuna mun can nganjang kagalunggung. Can ngagelar di batu ampar, can dikir di walahir. Kan gitu. Itu paribasa atau pesanan dari Pesanan ya? tos aya di dia mah ya ibarat naonnya namina teh gitu kan panginten ya silokan lah silokan can sampurna kata Tarsunda mun can nganjang kagalunggung can ngagelar di batu ampar can dikir di walahir. Di walahir itu mana? Karekamnya. Masih di sekitar sini juga? Mung 100 meter. Oh, Kayak nah walahir oge naon itu sebuah makam kuno yang tidak tahu berapa ratus tahun, berapa ribu tahun. Kalau urang biasana misalkan upami bade ngadoakeun para leluhur karuhun paling hiji, nah alhamdulillah di dia mah para karuhun teh 1700 gitu 1700 Di walahir teh. mohon. Makanya aya lebet karena pantun Bogor tutunggulan tanpa ngaran. Nah di dia ayana, tapi ayana mia. Tutunggulan tanpa ngaran ya, ada kuburan tapi nggak tahu kuburan siapa. Tidak tahu kuburan siapa. Padahal paling jago ya mencari siapa itu reserse. Iya. Teu ngaku ge. Reserse menang. Abah nyindir. Kok di pasien ku bareskeun anger teu. Kamu itu lagi gua Bang. Iya Bang. Luar biasa. Kamu Abah suka buka rahasia. pembukaan ya Bang. Udah ada edit ya. Pak, terus selain parit, selain itu apalagi di sini yang bisa kita ketahui apalagi tentang apa? Ya di sini pun juga ini tempat wisata adalah tempat wisata bermain untuk belajar. Bermain untuk Jadi, belajar. di sini itu kita bisa tidak hanya sekedar bermain. Kalau belajar sambil bermain-main kan tidak boleh. Iya. Iya. Gitu. Tapi kalau bermain sambil belajar, justru kita ya misalkan kita mau belajar tentang apa? Di sini bisa belajar tentang lingkungan hidup. Di sini ada arboretum tentang jenis-jenis pohon-pohonan.
Di sini juga ada contoh agro, ada agro kopi, kebun buah naga, kebun jeruk, kemudian kebun coklat, kebun kopi dan lain-lain. Jadi anak-anak ada juga padihuma biasa belajar di karena negara kita kan negara agraris. Nah, kalau bukan kita yang melestarikan siapa? Nah, di sini pun juga dilestarikan tanaman-tanaman endemik yang dari sini. Angsana, muncang, mahoni, kiara dan lain-lain lah. Di sini kita tanam gitu kan. Ya hari ini mungkin masih kecil, tapi besok kan bisa menjadi besar. Tentang lingkungan hidup. Juga belajar tentang ya tadi, tentang pengairan, tentang parit, kan ini juga tentang lingkungan hidup. Ada juga peternakan, ayah domba, ayah sapi, ini juga tentang lingkungan hidup. Agro, ya. Bagaimana kita istilahnya mendekatkan diri dengan alam, gitu kan. Terus Nah, ada museum, tadi saya lihat museum. kemudian di sini pun juga kita bisa belajar tentang bentar. Iya. Jahe. Janda heran. Nah, kita pun juga di sini bisa belajar tentang budaya dan sejarah. Iya. Makanya di sini ada museum. Museum. Tentang sejarah Iya. Tasik, mulai dari Galunggung, Sukakerta sampai Kabupaten Tasikmalaya. Ada juga peninggalan-peninggalannya. Di sini sejarah. Juga di sini juga sejarah nasional. Ada nama-nama pahlawan di sini. Iya. Kemudian juga ada juga naskah-naskah kuno Amanat Galunggung. Iya. Karena Amanat Galunggung itu apa sih yang namanya Amanat Galunggung itu? Ini kan amanat dari para leluhur kita tentang bagaimana cara kita bersikap hidup yang ternyata masih relevan sampai saat ini. Makanya kita bikin juga Amanat Galunggung. Kita pun juga bikin sampai di sini misalkan untuk budayanya itu aksara-aksara sadunya. Aksara Sunda teh nu kumaha, aksara Batak nu kumaha, aksara Jawa yang bagaimana, bahkan aksara kanji, hieroglif, aksara Jepang, Korea juga ada di sini. Karena kenapa? Aksara itu melambangkan tingginya budaya sebuah bangsa. Sebuah bangsa bisa saja punya bahasa, belum tentu punya aksara. Jadi kalau sebuah bangsa punya aksara, berarti bangsa itu sudah luhur peradabannya. Dan bangsa Sunda punya aksara yang disebut kaganga, sanes cacarakan ya. Kaganga tuh seueur nu teu terangeun. Sanes cacarakan, ari cacarakan mah aksara Jawa. Aksara anu di ketemukan di Astana Gede Kawali. Eta aksara Sunda. Karena apa? Itu sebuah bangsa yang tinggi peradabannya pasti punya aksara. Artosnya dia bisa berkomunikasi bukan hanya dengan mulut, Tulisan. tapi dengan tulisan, tapi dengan kode gitu. Nah, di sini kita ada. Ada ya. Kemudian kita pun juga bisa belajar tentang tadi peradaban sejarah umum. Kita juga bisa belajar tentang sejarah Islam. Alhamdulillah di sini juga ada Malik Al-Hindi Museum. Di sini ada Al-Qur'an kuno ya sekitar 300 buah yang langsung ditulis oleh para wali, para syekh. Di sini juga ada tentang tokoh-tokoh Islam, mulai tokoh Islam dari Jawa Barat, Indonesia sampai tokoh Islam dunia. Tokoh Islam Jawa Barat misalkan Syekh Abdul Muhyi, Mama Sujai, kemudian juga Kiai Irfan Hilmi, Abah Anom, Abah Sepuh, ada semua di sini. Jangan sampai nanti kita kehilangan tokoh-tokoh. Nah, untuk Indonesianya ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, ada di sini. Kemudian dari selain apa pendiri NU itu Kiai Haji Hasim Asari ada juga di sini. Kiai Haji yang dari Madura juga namanya itu Kiai Haji, aduh lupa lagi lah, yang dari Madura. Kemudian yang dari Banten Kiai Haji Tubagus Dimyati juga ada di sini. Termasuk juga yang dari dunia Sapertos
Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, para sahabat area di sini. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, aya sadayana. Bahkan di sini pun juga kita bisa melihat salah satu tingginya kebudayaan itu adalah huruf Arab beserta artinya. Ari alif teh naon, ari ba teh naon, ta teh naon, sa. Abata saja ho itu apa aya di dieu. Kan kolaborasi antara Islam, sejarah ada di sini. Kemudian juga di sini juga tadi untuk lingkungan hidup ada satu museum khusus, yaitu Museum Awi. Karena ternyata negeri kita itu pun juga sebetulnya negeri awi. Makanya awi itu naon wi lilintang. Negeri tirai bambu yaitu RRC dinamakan negeri tirai bambu. Bambunya cuma 72. Kita Indonesia bukan negeri tirai bambu. Bambunya aya 150 langkung. Jenis. Jadi sebetulnya kita lebih kaya dari jenis daripada di aya bambu tutul, aya bambu petuk lain-lain, dan ini pun juga bambu-bambu sejenis bambu-bambu antik. Nah, ini pun juga salah satu museum tentang lingkungan hidup. Di samping itu ada fasilitas umum biasa ya, sapertos ya, anak-anak sekarang senang selfie 3 dimensi, ada yang 3 dimensi ini, ada juga yang langsung dengan alam. Ada perahu, ada balon udara, ada ayun-ayunan di sini. Atau untuk ingin olahraga juga ada renang, sudah standar nasional. Bahkan di sini airnya, maaf saja, langsung diambil dari mata air yang dari batu itu, ditampung dulu, kemudian dikesinikan. Renang ya. Jangan upami renang di dia, insya Allah bakal awet muda. Jadi dia we ya. Upami hoyong gampi mah kumari langsung. Aya oge kanggo olahraga naon? Aya oge outbound. Aya juga panahan. Panahan. Juga untuk agar bisa mencintai alam, di sini pun juga disediakan camping ground. Ada di sini 150 meter kali 30 meter. Kemudian ke ya sekitar 2 hektar lah untuk camping ground. Nah, untuk kesenian juga kita disiapkan padepokan. Semacam gazebo lah, tapi ya tina awi sederhana gitu kan, seadanya saja. Nah, di samping itu pun juga di sini juga ya untuk lingkungan lupa, di sini pun juga ada penangkaran reptil. Makanya di sini ada buaya. Aduh, gitu ada. kan. Mohon sana saudara-saudara yang di sini ya. Ini buaya darat ini. Iya. Jangan Pepa Jaya Mahe kan. Pepa Di Jaya laut Mahe. kita jaya, di darat kita buaya. Luar biasa. Aduh. Punten maklum Maklum. polisi. Polisi masuk kadarkum. Kadang sadar, kadang Kadar kumat. gitu kan ayeuna mah punten ya tos geula janten ayeuna tos menuju janten ulama lah. Amin. Ya, usia lanjut makin asoy gitu. Ulama. Salah terus nih. Aduh, mulai mah. Bang, kalau total berapa luas itu? Ini sekitar 4 hektar, tapi dengan yang lainnya sekitar 15 hektar. Ya. Kan. Oh ya, lu ada yang lupa, Pak. Ini lokasi tepatnya di mana nih? Nama. Di Biar desa gampang nyari orang. di desa Linggawangi, Desa Linggawangi, Kecamatan Lewisari, Kecamatan Lewisari, Kabupaten Kabupaten Tasikmalaya, Tasikmalaya, Jawa Barat. Jawa Barat. Di Google Map ada kan? Aya, pokoknya Ketik aja. Batu Mahpar langsung langsung di Google Map Google ada. ada Iya. gitu kan. Dan ini pun juga alhamdulillah sekarang ini. Kalau mungkin tempat wisata lain biasa ya parem. Ya. Nah, upami di dieu mah insyaallah panginten moal. Kumaha naon tos janten kawasan geopark. Daerah geopark nasional insyaallah nanti pun juga biasa janten geopark dunia. Iya. Nah, karena di sini peninggalan sejarah dan budayanya kan aya geopark teh naon? Hayatina aya, panginten budayanya juga Lengkap ada ya, ya. lengkap ya. Ya,
lingkungan hidupnya juga ada. Iya. Ada. Kan di sini ada sejarahnya juga, ada sejarah budaya kan, ada sejarah ini makam walahir sejarah. Iya. Budayanya juga di sini banyak, ada angklung, ada karinding, ayah hayatinya karinding ayah nih. Berarti Acara suri. cocok ya kita bisa ini bawa anak-anak ke sini ya biar mengerti sejarah ya. Insya Allah Iya. mangawe ya sambil Iya. jalan-jalan Iya. begini. Ya. Itu kira-kira sekitar batu Ngampar atau batu Ampar. Itu batu mahpar ya. Mahpar. Yang lain ada yang mau ditanyakan ke abang nggak? Mau Ebi? Cekat. Oh, tadi katanya mau nanya nih, Bah. Banyak nih. Mau nanya apa? Udah sekedar hiburan. Besar liburan. Jangan lupa bahagia ya, Pak. Iya. Alhamdulillah dia masih kena hidup. Ah! Asli, Pak. Gimana? Asli. Kamu tuh kedahnya.